Diberi skincare palsu oleh sahabatku. Ternyata ia sengaja membuat wajahku hancur agar suamiku ilfeel dan kepincut sahabatku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, mentari bersinar begitu cerah ketika aku, Risa, duduk di teras rumah kami sambil menikmati secangkir teh hangat. Suamiku, Mas Miko, baru saja berangkat kerja dengan ciuman lembut di kening dan senyuman yang selalu membuat hatiku berbunga-bunga. Sudah 3 tahun kami menikah, tetapi setiap pagi masih terasa seperti bulan madu pertama kami. Rumah mungil kami di pinggiran kota ini mungkin tidak mewah, tetapi dipenuhi dengan tawa, kehangatan, dan cinta yang tulus. Aku melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 9 pagi. Sebentar lagi, sahabatku Lisna akan datang seperti biasa setiap Kamis pagi. Kami memiliki tradisi mingguan sejak masih single dulu, bertukar cerita sambil menikmati kue buatanku. Lisna dan aku bersahabat sejak SMA, melewati suka duka bersama. Dialah yang mendampingiku saat aku patah hati dengan pacar pertama, yang menghiburkanku ketika ayahku sakit keras, dan bahkan menjadi bridesmaid di pernikahanku. Aku selalu menganggapnya seperti saudara sendiri. Pintu belakang terbuka, dan aroma butter cookies yang baru keluar dari oven memenuhi ruangan. Lisna pasti akan suka ini, gumamku sambil mengatur piring-piring kecil di meja makan. Baru saja aku selesai menghias kue-kue itu dengan taburan choco chips ketika bel pintu berbunyi. Risa, aku datang bawa oleh-oleh. Suara Lisna yang riang menggema dari depan. Aku segera membukakan pintu dan disambut oleh senyum lebar dan pelukan hangat darinya. Seperti biasa, dia terlihat cantik dengan dandanan sempurna, rambut lurus berkilau, dan parfum mahal yang selalu menjadi ciri khasnya. Duh, nah, kamu selalu berlebihan, kataku sambil tertawa ketika melihat tas belanja bermerek di tangannya. Ah, sudahlah. Kamu kan jarang beli sesuatu untuk diri sendiri. Aku kasihan lihatmu selalu menghemat, jawabnya sambil menggodaku. Kami pun tertawa bersama. Percakapan kami mengalir begitu saja dari cerita tentang pekerjaan, tetangga yang menyebalkan, hingga rencana liburan. Tiba-tiba, Lisna mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna emas dari tasnya. Nih, aku bawa sesuatu yang spesial buat kamu, katanya misterius. Aku membuka kotak itu dengan penasaran dan menemukan botol serum kulit berlabel bahasa asing. Skincare? Tapi aku kan sudah punya rutinitas. Tahu kamu pasti akan bilang begitu, potong Lisna antusias. Ini serum eksklusif dari klinik kecantikan langgananku. Harganya selangit, tapi aku beliin 2. 1 buatku, 1 buat kamu. Lihatlah kulitku sekarang. Dia mendekatkan wajahnya yang memang terlihat lebih glowing dari biasanya. Aku tersentuh oleh perhatiannya. Kamu ini? Terima kasih. Nah, tapi aku tidak bisa menerima ini. Harganya pasti mahal. Sudah, jangan banyak bacot, godanya sambil menyodorkan serum itu. Pokoknya kamu harus pakai ini setiap malam. Aku janji dalam 2 minggu, Miko akan terpesona melihat perubahan di wajahmu. Mendengar nama suamiku disebut, aku tersipu. Memang belakangan ini Miko sering bekerja lembur, dan waktu berkualitas kami sedikit berkurang. Mungkin, hanya mungkin, ini bisa menjadi sesuatu yang menyegarkan hubungan kami. Baiklah, kalau kamu sudah berkata begitu, akhirnya aku menerima hadiah itu dengan senyum. Tak tahu bahwa hadiah manis ini akan menjadi awal dari mimpi buruk yang menguji segalanya. Kepercayaan, persahabatan, bahkan rumah tanggaku sendiri. Di luar, awan hitam mulai mengumpul di langit yang tadinya cerah, seakan pertanda badai yang akan datang. Tapi aku, yang sedang asyik tertawa bersama sahabatku, sama sekali tidak menyadarinya. Malam itu, setelah Lisna pulang dan aku selesai membereskan meja makan,
Aku duduk di depan cermin kamar mandi sambil memandangi botol serum pemberian Lisna yang tergeletak di atas meja rias. Lampu kamar mandi yang kuning keemasan memantulkan kilauan kemasan botol kaca itu, membuatnya terlihat semakin mewah dan eksklusif. Aku membalik-balik botol tersebut, membaca label berbahasa asing yang tercetak rapi di bagian belakang. Diamond Glow Serum for Ultimate Skin Rejuvenation, tertulis dengan huruf-huruf elegan berwarna emas. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka tutup botolnya. Begitu dibuka, aroma bunga yang lembut namun menyengat langsung memenuhi udara di sekitarku. Aroma itu seketika mengingatkanku pada parfum mahal yang sering dipakai Lisna. Wanginya mirip, tapi lebih kuat dan agak tajam di hidung. Mungkin karena konsentratnya tinggi, pikirku mencoba meyakinkan diri. Dengan hati-hati, aku menuangkan setetes serum ke ujung jari telunjukku. Teksturnya kental, berwarna bening dengan kilau mutiara yang samar. Kulitku terasa dingin saat serum itu kuoleskan perlahan ke pipi, dahi, dan dagu. Aku memijat wajahku dengan gerakan melingkar, seperti yang Lisna ajarkan tadi siang. Pasti ini serum bagus sekali, bisikku dalam hati sambil mengamati wajahku di cermin. Kulitku yang biasanya kusam setelah seharian beraktivitas tiba-tiba terlihat lebih segar, seolah disinari dari dalam. Miko pasti akan terkesan. Namun, beberapa menit kemudian, sensasi aneh mulai muncul. Kulitku yang awalnya terasa sejuk, perlahan mulai seperti terbakar. Aku mengernyit, mengira itu hanya efek penyerapan serum yang cepat. Tapi rasa panas itu semakin menjadi, seperti ada ratusan jarum kecil menusuk-nusuk permukaan kulitku. Mungkin ini normal? Produk high-end biasanya kan kuat, pikirku sambil berusaha tenang. Aku segera membasuh wajah dengan air dingin, berharap rasa tidak nyaman itu segera hilang. Dan memang, perlahan sensasi panasnya mereda, meninggalkan kulit yang terasa kencang dan sedikit kemerahan di bagian tulang pipi. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan geli di wajah. Begitu membuka mata, aku langsung meraih cermin kecil di meja samping tempat tidur. Aku terkejut melihat beberapa bintik merah kecil di sekitar hidung dan dagu. Ah, mungkin karena aku pakai terlalu banyak semalam, gumamku sambil beranjak ke kamar mandi untuk membasuh wajah. Sepanjang hari, aku terus mengamati perubahan di wajahku. Kulit yang biasanya halus kini terasa kasar jika kusentuh. Tapi yang membuatku lega, Miko tidak menyadarinya sama sekali saat kami sarapan bersama. Mungkin besok sudah membaik, hiburku sendiri. 3 hari berlalu, serum itu tetap kugunakan setiap malam seperti saran Lisna. Tapi alih-alih kulit glowing yang dijanjikan, wajahku malah semakin memerah dan mulai terasa gatal. Jerawat-jerawat kecil bermunculan di area yang biasanya bersih. Pagi itu, ketika sedang mempersiapkan sarapan, Miko tiba-tiba menatapku dengan tatapan aneh. "Riz, kamu pakai produk baru? Wajahmu kok..." Suaranya terhenti, seolah ragu melanjutkan. Aku segera mengangkat tangan untuk menutupi pipiku yang sedang memanas. "Iya, serum pemberian Lisna. Katanya ini bagus banget, tapi kayaknya kulitku lagi beradaptasi." Jawabku cepat, terlalu cepat. Miko mengangguk pelan, tapi matanya masih penuh pertanyaan. "Kalau gitu kenapa dipaksa pakai? Kamu kan sudah cantik dari sononya." Kalimat itu seharusnya membuatku tersipu, tapi yang kurasakan justru gelombang kecemasan. Kenapa Lisna tidak bilang serum ini punya efek samping? Malamnya, aku mengirim pesan singkat ke Lisna. "Nah, serumnya bikin kulitku merah dan gatal. Normal nggak sih?" Balasannya datang hampir seketika. "Itu purging, Riz. Artinya kulitmu sedang detox." Awalnya aku juga gitu. Pokoknya lanjutin aja, nggak lama lagi hasilnya bakal worth it. Diikuti 3 emotikon hati. Aku menghela napas, mencoba percaya pada sahabatku. Mungkin memang harus melalui fase jelek dulu sebelum jadi cantik.
pikirku sambil menuangkan serum itu lagi ke telapak tangan. Cairan bening itu terlihat begitu polos, tak bersalah. Tak ada yang tahu bahwa setiap tetes yang kuoleskan perlahan-lahan meracuni kepercayaanku, persahabatanku, dan mungkin juga rumah tanggaku. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari botol serum setengah kosong di meja riasku, seperti senyum dingin yang menunggu kehancuran. Minggu kedua menggunakan serum pemberian Lisna, aku mulai merasakan perubahan yang semakin mengkhawatirkan pada kulit wajahku. Pagi itu, ketika bangun tidur, sensasi perih langsung menyergap begitu jemariku menyentuh pipi. Aku bergegas ke cermin kamar mandi, dan jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Refleksi yang menatap balik padaku bukan lagi wajah Risa yang biasa ku kenal. Kulitku yang dulu halus kini dipenuhi bercak-bercak kemerahan yang meradang, dengan tekstur mengelupas seperti kulit ular yang sedang berganti. Beberapa bagian di dekat garis rahang bahkan mulai mengeluarkan cairan bening yang membuat kulit terasa lengket dan perih saat ku sentuh. Aku menekan bibirku kuat-kuat untuk menahan tangis yang hendak meledak. Ini tidak normal, bisik hatiku. Aku sudah pernah mengalami breakout sebelumnya, tapi tidak pernah separah ini. Dengan tangan gemetar, kuambil ponsel dan membuka galeri foto, mencari gambar wajahku dari 2 minggu lalu. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Kulitku yang dulu bersih dengan pori-pori halus kini berubah menjadi medan perang jerawat dan iritasi. Tidak mungkin. Desisku pelan sambil mencoba mengingat-ingat apakah ada perubahan lain dalam rutinitasku selain serum itu. Tapi tidak. Aku masih menggunakan pembersih wajah yang sama, pelembab yang sama, bahkan pola makan pun tidak berubah. Satu-satunya variabel baru adalah serum pemberian Lisna. Ketika Miko bangun dan melihatku masih terpaku di depan cermin, dia mengerutkan kening. "Riz, kamu baik-baik saja?" Aku berbalik dengan cepat, berusaha menutupi bagian wajah yang paling parah dengan tangan. "Iya, cuma kulitku lagi sensitif banget akhir-akhir ini." Miko mendekat dan tanpa permisi menarik tanganku turun. Matanya membesar. "Duh, Riz, ini bukan sensitif biasa. Kayaknya infeksi." Jarinya hampir menyentuh area yang meradang tapi aku segera menangkis. "Jangan disentuh. Nanti semakin parah," kataku agak kasar, yang langsung kusesali melihat ekspresi kaget di wajahnya. "Kamu sudah ke dokter?" tanyanya sambil menghela napas. "Belum. Ini cuma reaksi sementara. Lisna bilang ini fase purging." Lisna lagi, potong Miko dengan nada kesal yang tidak biasa. "Dari dulu kamu selalu percaya sama omongan Lisna. Lihat hasilnya sekarang." Aku tertegun. Ini pertama kalinya Miko bersikap seperti ini terhadap sahabatku. Biasanya dia selalu ramah dan menyukai kehadiran Lisna. Dia cuma mau membantu. "Mik, serum ini mahal dan wajahmu jadi seperti korban kebakaran," sergahnya sebelum berbalik mengambil handuk. "Pokoknya, kalau besok belum membaik, aku antar kamu ke dokter kulit." Pintu kamar mandi ditutup dengan agak keras, meninggalkanku berdiri sendiri dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku kesal dengan sikap Miko yang tiba-tiba kasar. Di sisi lain, ada suara kecil dalam kepalaku yang mulai mempertanyakan segala sesuatu tentang serum dan niat Lisna memberikannya padaku. Sepanjang hari itu, aku mencoba menghindari interaksi dengan siapapun. Bahkan ketika ibu tetangga datang membawakan kue, aku hanya menyuruh Art untuk menerimanya sambil berpura-pura sedang sakit. Rasa gatal di wajah semakin menjadi, dan aku tidak tahan untuk tidak menggaruk. Beberapa bagian kulit mulai mengelupas lebih parah, meninggalkan bercak merah muda yang perih. Malam harinya, ketika Miko sudah tertidur, aku diam-diam membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang serum tersebut. Aku mengetikkan nama produk persis seperti yang tertera di botol, Diamond Glow Serum. Hasil pencarian hanya menunjukkan beberapa artikel tentang skincare high-end,
tapi tidak ada yang cocok dengan deskripsi produkku. Bahkan ketika ku coba mencari berdasarkan bahan-bahannya, yang ku terjemahkan satu persatu dari label, tidak ada produk resmi yang sesuai. Jari-jariku mulai dingin. Mengapa tidak ada informasi tentang serum ini di internet? Aku mencoba mengingat-ingat lagi cerita Lisna. Dia bilang ini dari klinik kecantikan langganannya, tapi dia tidak pernah menyebut nama kliniknya. Dia bilang ini sangat eksklusif, tapi tidak ada merek atau perusahaan yang memproduksinya. Tanpa pikir panjang, kuambil ponsel dan memfoto botol serum dari berbagai angle, lalu mengirimkannya ke temanku yang bekerja di industri kosmetik. Dewi, kamu pernah lihat produk ini? Aku pakai 2 minggu dan wajahku hancur. Tulisku disertai foto kondisi kulitku yang sekarang. Balasan datang 5 menit kemudian membuat darahku membeku. Riz, ini bukan produk resmi. Kemasannya mirip barang black market. Di label tidak ada BPOM, tidak ada nomor batch, tidak ada alamat produsen. Aku sarankan kamu stop pemakaian dan segera ke dokter. Mataku berkaca-kaca membaca pesan itu. Aku melihat lagi botol serum di meja rias. Cahaya lampu kamar membuat cairan bening di dalamnya tiba-tiba terlihat mengerikan. Apakah mungkin Lisna sengaja memberikanku skincare palsu? Tapi untuk apa? Apa motifnya? Aku tidak bisa menemukan jawaban yang masuk akal. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Mungkin Lisna juga tidak tahu. Atau mungkin ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang terjadi. Di luar, angin malam berdesir melalui pepohonan, seakan membisikkan peringatan yang tidak sempat kudengar. Sejak pagi itu, suasana di rumah terasa berbeda. Udara yang biasanya hangat dan riang, kini dipenuhi oleh keheningan yang tegang seperti kaca siap pecah. Miko berangkat kerja lebih awal tanpa sarapan bersamaku seperti biasanya. Hanya sepucuk pesan singkat yang memberitahu bahwa dia ada rapat pagi. Aku tahu itu hanya alasan. Tatapan terakhirnya tadi pagi, ketika secara tidak sengaja pandangannya menyapu wajahku yang semakin merah dan meradang, masih terasa menyakitkan seperti sabetan pisau. Aku mencoba menghibur diri dengan menyibukkan tangan di dapur, membuat kue favorit Miko seperti biasa. Tapi ketika adonan sudah mengembang di loyang, aku tiba-tiba menangis terseduh-seduh di depan oven. Bayangan wajah Miko yang penuh ketidaksabaran tadi pagi terus menghantuiku. Apakah dia mulai jijik melihatku? Pertanyaan itu menggerogoti pikiranku seperti tikus yang lapar. Pukul 11 siang, telepon berdering. Jantungku berdebar harap. Berpikir itu Miko yang mungkin ingin meminta maaf atas sikap dinginnya. Tapi yang muncul adalah foto profil Lisna yang tersenyum cerah. Riz, kamu di rumah kan? Aku mau mampir sebentar. Bawa oleh-oleh spesial nih. Suaranya riang seolah tidak ada masalah di dunia ini. Aku ingin menolak, tapi kata-kata itu macet di tenggorokan. Iya, silakan. Jawabku akhirnya dengan suara datar. 30 menit kemudian, Lisna sudah duduk manis di sofa ruang tamu dengan segelas jus jeruk di tangannya. Matanya langsung menatap tajam ke wajahku begitu aku masuk membawa piring kue. Astaga, Riz, wajahmu. Aku tahu, potongku cepat, menempatkan piring di meja dengan agak keras. Serumnya membuat kulitku semakin parah. Nah, aku sudah berhenti memakainya. Lisna mengernyit, lalu tiba-tiba menarik tanganku dengan wajah penuh keprihatinan palsu. Oh tidak, sayang. Kamu pasti tidak mengikuti petunjuk pemakaiannya dengan benar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mengikuti semua yang kamu katakan. 3 tetes setiap malam. Nah, tapi lihatlah hasilnya. Suaraku mulai meninggi tanpa kusadari. Dia berdiri dan mendekat. Tangannya ingin menyentuh wajahku tapi aku menghindar. Jangan khawatir. Ini hanya fase adaptasi yang lebih keras dari biasanya. Aku punya krim khusus untuk menenangkan kulit. Tidak, teriakku tiba-tiba, membuat Lisna terkejut mundur. Tidak ada lagi produk darimu. Nah,
Aku sudah konsultasi dengan teman di industri kosmetik. Serumu itu tidak memiliki izin edar. Tidak ada nomor batch, tidak ada. Kamu tidak percaya padaku? Lisna memotong dengan suara tiba-tiba berubah dingin. Matanya yang biasanya hangat kini menyipit seperti ular siap menerkam. Setelah semua yang kulakukan untukmu? Setelah bertahun-tahun persahabatan kita? Aku menggigit bibir. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat bulu kuduku berdiri. Ini bukan soal percaya atau tidak. Nah, lihatlah wajahku. Ini nyata. Diam sejenak. Kemudian tiba-tiba Lisna tersenyum. Senyum aneh yang tidak sampai ke matanya. Baiklah, kalau kamu sudah tidak butuh bantuanku. Dia berdiri dan mengambil tasnya. Tapi sebelum aku pergi, Miko sudah bilang tentang rencana makan malam besok. Aku membeku. Makan malam? Ya, di restoran Italia baru itu. Dia bilang sudah reservasi untuk kita bertiga, ujarnya sambil mengangkat alis. Ah, mungkin dia lupa memberitahumu. Sibuk sekali suamimu akhir-akhir ini, ya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sengatan lebah. Aku tahu Miko tidak pernah membicarakan rencana makan malam, dan pasti tidak akan mengajak Lisna tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Saat Lisna berjalan ke pintu, dia berbalik sekali lagi. Oh iya, serum itu mahal sekali, Riz. Tapi karena kamu sahabatku, tidak usah dibayar. Anggap saja sebagai hadiah perpisahan. Pintu tertutup perlahan di belakangnya, meninggalkan aku berdiri kaku dengan perasaan campur aduk antara kemarahan, kebingungan, dan ketakutan yang tak bisa kuungkapkan. Sepanjang sore itu, aku mencoba menelepon Miko berkali-kali. Tidak ada jawaban. Hanya nada sambung yang terus berdering sebelum akhirnya masuk voicemail. Baru ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, pintu depan terbuka dan Miko muncul dengan wajah lelah. Kamu tidak angkat teleponku seharian, sambutku langsung, mencoba menahan agar suaraku tidak bergetar. Dia melepas sepatu tanpa menatapku. Baterai habis. Lisna tadi datang. Dia bilang kamu mengajaknya makan malam besok. Miko berhenti di tengah ruangan, bahunya menegang. Aku tidak mengajak siapa-siapa. Mungkin dia salah paham. Tapi aku lelah, Riz, potongnya dengan nada akhir. Kita bicara besok saja. Dia masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Aku berdiri di tengah ruang keluarga yang tiba-tiba terasa sangat besar dan kosong, menyadari dengan pilu bahwa sesuatu yang berharga perlahan retak di antara kami. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai curiga bahwa Lisna tahu persis apa yang dilakukannya, dan menikmati setiap detik kehancuran ini. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, Miko tidur di sofa. Dan aku, terbaring sendirian di tempat tidur kami yang besar, menatap botol serum kosong di meja rias yang seakan menertawakanku dalam kegelapan. Malam itu, setelah pertengkaran dengan Miko, aku terbaring gelisah di tempat tidur. Tubuhku lelah tapi pikiran terus berlarian antara kemarahan, kebingungan, dan rasa sakit yang dalam. Jam digital di samping tempat tidur menunjukkan pukul 2.47 dini, hari ketika akhirnya aku menyerah pada insomnia yang menggerogoti. Dengan langkah berat, aku berjalan ke dapur untuk membuat segelas teh chamomile, berharap bisa sedikit menenangkan saraf yang tegang. Sambil menunggu air mendidih, tanpa sadar jemariku membuka media sosial. Aku menelusuri timeline tanpa benar-benar membaca apapun, sampai tanpa sengaja melihat postingan terbaru Lisna di Instagram Stories. Foto itu menunjukkan sepasang tangan yang sedang berpegangan di atas meja makan. Tangan laki-laki dengan jam tangan yang sangat aku kenali, karena itulah hadiah ulang tahun dariku untuk Miko setahun yang lalu. Kaki gemetar. Aku menekan layar untuk melihat foto berikutnya. Secangkir kopi dengan latar belakang jendela restoran yang aku tahu persis lokasinya. Tempat biasa Miko mengadakan meeting bisnis. Darahku mendidih.
Dengan jari gemetar, aku membuka WhatsApp dan grup alumni SMA tempat aku, Lisna, dan beberapa teman dekat lainnya berada. Aku ingin menulis sesuatu, apa saja, untuk meluapkan amarah. Tapi sebelum sempat mengetik, notifikasi baru muncul. Sebuah pesan dari Lisna ke grup, dikirim jam 1.23 dini hari. Waktu ketika aku sedang berusaha tidur dan Miko bilang dia sedang bekerja lembur. Girls, ada yang punya rekomendasi hotel bagus di puncak buat weekend nanti? Mau surprise someone special nih, wajah dengan sebelah mata mengedip. Diikuti dengan emotikon mata berbinar. Aku menatap layar dengan mulut terbuka. Ini bukan kebetulan. Tidak mungkin. Tanganku bergerak cepat membuka galeri foto, mencari-cari gambar Miko dengan jam tangan itu. Dan di sana, di foto liburan kami bulan lalu, jelas terlihat pola tali jam yang unik, persis seperti di foto Lisna. Tiba-tiba, ponsel di tanganku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan coba-coba cerita ke teman-teman kita tentang serum itu. Aku punya banyak foto Miko yang pasti tidak ingin dilihat publik. Paham, Riz? Dunia seakan berputar. Aku meraih tepi meja dapur untuk menahan diri tidak terjatuh. Napas tersengal-sengal. Aku mencoba menenangkan diri. Ini tidak mungkin terjadi. Ini mimpi buruk. Tapi ketika aku membuka kembali foto di Instagram Stories Lisna, sudah terhapus. Seolah tidak pernah ada. Air di panci mendidih dan cerek mulai bersiul nyaring. Tapi aku hanya bisa terduduk lemas di lantai dapur, memeluk lutut sambil menahan isak tangis yang ingin meledak. Di tengah kepanikanku, tiba-tiba aku teringat percakapan Lisna beberapa minggu lalu. Ketika dia tanpa sengaja menyebutkan nama aplikasi pesan rahasia yang sering dipakai untuk urusan sensitif. Dengan cepat aku mengunduh aplikasi itu, mencoba segala kemungkinan kombinasi password yang mungkin digunakan Miko. Percobaan kelima berhasil. Dan di sana, di kotak masuk tersembunyi, terbentang puluhan pesan antara Miko dan Lisna selama sebulan terakhir. Ratusan chat penuh emoji hati, janji pertemuan rahasia, bahkan foto-foto Miko yang tidak pernah dikirimkannya padaku. Foto di tempat tidur hotel, di restoran mewah, di mobil kami yang biasa kupakai belanja. Pesan terakhir yang dikirim Miko jam 11.47 malam tadi membuat perutku mual. Aku tidak tahan lagi harus pura-pura mencintainya. Setiap kali melihat wajahnya yang sekarang, aku merasa jijik. Sabar ya, sayang. Aku sedang mengurus semuanya. Aku menutup aplikasi itu dengan gerakan kasar, seolah bisa menghapus kenyataan yang baru saja kusaksikan. Air mata kini mengalir deras tanpa bisa kubendung. Selama ini, serum hanyalah alat. Alat untuk menghancurkan penampilanku, kepercayaan diriku, dan akhirnya, pernikahanku. Dan Miko. Oh Tuhan, Miko. Dia bukan korban seperti yang kukira. Dia bagian dari rencana ini sejak awal. Ketika fajar mulai menyingsing, aku masih terduduk di lantai dapur dengan ponsel di genggaman, memandangi foto pernikahan kami yang masih terpampang di kulkas. Senyum bahagia kami yang tulus kini terasa seperti ejekan paling kejam. Di luar jendela, burung-burung mulai berkicau menyambut pagi, seolah dunia masih berputar seperti biasa. Padahal bagiku, dunia baru saja runtuh. Matahari pagi menyinari wajahku yang bengkak akibat semalaman menangis. Aku masih duduk di lantai dapur, punggungku pegal menempel di lemari es yang dingin. Ponsel di genggamanku terasa berat seperti batu, penyimpan semua bukti pengkhianatan yang membuat dadaku sesak. Butir-butir keputusan berkelebat dalam kepalaku yang pening. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa diam saja. Dengan gemetar, aku menekan nomor Lisna. Setiap dering telepon terasa seperti palu godam di pelipisku. Halo, Riz. Suaranya riang seolah tidak terjadi apa-apa. Dari tadi aku mau telepon kamu. Kamu tahu aku sudah melihat semuanya. Potongku. Suaraku lebih dingin dari yang kukira mungkin keluar. Diam sejenak.
Kemudian tawa kecilnya mengiris. Oh, akhirnya kamu tahu juga. Aku mulai khawatir kamu benar-benar sebodoh yang Miko kira. Setiap kata seperti silet menyayat jantungku. Kenapa? Nah, apa salahku sampai kamu tega melakukan ini? Kamu selalu dapat segalanya dengan mudah, Risa. Jawabnya tiba-tiba serius. Pekerjaan impian, suami tampan, rumah sempurna. Sementara aku harus berjuang mati-matian untuk setiap hal kecil. Suaranya meninggi. Dan Miko, dia selalu seharusnya menjadi milikku. Kamu yang mencurinya dariku. Aku terkesiap. Apa yang kamu bicar? Kami pacaran dulu, saat kalian belum bertemu, teriaknya. Lalu kamu muncul dengan senyum manismu, dan tiba-tiba aku jadi tidak ada. Pikiranku berputar ke masa lalu. Miko memang tidak pernah bercerita tentang hubungan serius sebelum kami. Dan Lisna yang selalu mendorongku untuk menerima lamaran Miko. Ini gila. Kalau memang begitu, kenapa kamu mendukung pernikahan kami? Karena aku butuh waktu, bisiknya dengan suara tiba-tiba lunak seperti ular mendesis. Waktu untuk membuatnya menyadari bahwa dia salah memilih. Dan lihatlah sekarang, dia akhirnya mengerti juga. Telingaku berdenging. Serum itu, kamu meracuniku. Jangan lebay, Riz. Cuma skincare kadaluarsa dicampur sedikit iritan. Efeknya sementara, kalau kamu berhenti tepat waktu. Tawanya dingin. Tapi kamu terlalu bodoh untuk menyadarinya. Kan? Nafasku tersengal. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Aku punya bukti. Silakan, potongnya tiba-tiba. Tapi ingat, aku punya foto-foto mesra Miko yang akan membuatmu malu. Dan siapa yang akan percaya ucapanmu? Lihat wajahmu sekarang, seperti monster. Siapa yang akan percaya seorang istri cemburu dengan wajah seperti itu? Tanganku mengepal sampai kuku melukai telapak. Kamu benar-benar setan berwujud manusia. Tidak, sayang, bisiknya. Aku hanya wanita yang akhirnya mendapatkan apa yang pantas didapatkan. Oh iya, sampaikan pada Miko, aku tunggu di villa jam 7 malam. Dia tahu tempatnya. Telepon diputuskan. Aku berdiri terhuyung, menatap ponsel seolah itu benda asing. Air mata sudah tidak ada lagi yang keluar. Yang tersisa hanya api kemarahan yang membara di dada. Pintu kamar mandi terbuka. Miko muncul dengan handuk di pinggang. Wajahnya segar setelah mandi. Ketika melihatku, matanya menyipit. Kamu tidak tidur semalam. Aku mengangkat ponselku. Lisna menunggumu di villa jam 7 malam. Dia bilang kamu tahu tempatnya. Wajah Miko berubah pucat. Risa, aku bisa jelaskan. Jangan, teriakku, suaraku pecah. Jangan hina kecerdasanku lagi dengan kebohongan. Aku sudah baca semua chat kalian. Aku tahu tentang serum racun itu. Aku tahu kalian berdua sudah. Miko mendekat, tapi aku mundur sampai punggung menempel dinding. Jangan sentuh aku. Jangan pernah lagi. Risa, dengarkan. Tidak ada lagi yang perlu didengar. Tanganku meraih vas bunga di meja dan menghancurkannya di lantai antara kami. Pecahan kaca bertebaran seperti pernikahan kami yang sudah hancur. Keluar. Keluar dari rumah ini. Keluar dari hidupku. Miko berdiri diam. Wajahnya berubah dari rasa bersalah menjadi dingin. Kamu overreacting. Ini semua karena wajahmu yang. Jangan berani menyalahkan wajahku. Raungku seperti hewan terluka. Kalian berdua merusaknya. Kalian merencanakan ini dari awal. Dia mengambil kunci mobil dari meja. Aku akan pergi sekarang. Tapi ingat, kamu yang memilih untuk mengakhirinya seperti ini. Ketika pintu depan tertutup dengan keras,
Kakiku akhirnya menyerah. Aku terjatuh di antara pecahan kaca dan air mata. Darah dari telapak tangan yang terkepal menodai lantai putih. Di tengah reruntuhan pernikahanku, satu tekad muncul dari abunya. Lisna dan Miko akan membayar untuk semua ini. Dengan caraku sendiri. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa seperti berjalan dalam kabut. Miko benar-benar pergi, mengambil beberapa baju dan barang pribadinya, meninggalkan rumah kami yang dulu dipenuhi tawa, sekarang hanya sunyi dan hampa. Aku menghabiskan waktu berjam-jam termenung di depan cermin kamar mandi, menatapi wajahku yang masih merah dan meradang, bertanya-tanya bagaimana bisa tidak menyadari kebohongan yang telah menjalar dalam hidupku seperti akar beracun. Suatu sore, ketika membersihkan lemari pakaian Miko, karena aku tidak tahan lagi melihat barang-barangnya, tanganku menyentuh kotak sepatu tua di bagian paling belakang. Saat kubuka, sebuah laptop lama tersembunyi di dalamnya. Laptop yang tidak pernah kulihat Miko gunakan selama setahun terakhir. Jari-jariku gemetar ketika menekan tombol power. Dan betapa terkejutnya aku ketika menemukan bahwa laptop itu masih menyimpan banyak file. Termasuk folder berisi ratusan foto Miko dan Lisna, beberapa diambil bahkan sebelum pernikahan kami. Ada foto mereka berpelukan di depan monumen kota, bertanggal 3 bulan sebelum Miko melamarku. Foto mereka berdua di pantai. 1 minggu setelah kami bertunangan. Yang paling menyakitkan, sebuah video pendek di mana Lisna memakai gaun putih, berpura-pura seperti pengantin sementara Miko memeluknya dari belakang, mencium lehernya sambil berkata, "Suatu hari nanti, sayang." Tanggal videonya? 2 hari sebelum pernikahan kami. Aku menutup laptop dengan kasar, air mata mengalir deras. Selama ini, pernikahan kami dibangun di atas kebohongan. Miko mungkin tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku hanya bagian dari permainan mereka, boneka yang bisa mereka kendalikan sampai Lisna memutuskan waktunya telah tiba untuk mengambil alih. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Villa Bukit Permai, kamar 12. Datang sendiri kalau mau tahu kebenaran seutuhnya. Aku tahu ini mungkin jebakan. Tapi rasa ingin tahu dan sakit hati mengalahkan akal sehatku. Dengan mengenakan topi lebar dan masker wajah, karena kulitku masih dalam kondisi mengerikan, aku menyetir sendiri ke alamat tersebut. Villa itu mewah dan terpencil, dikelilingi pagar tinggi. Aku memarkir mobil agak jauh dan berjalan pelan mendekati kamar 12. Tirai jendela tidak tertutup sepenuhnya, dan dari celah kecil itu, aku bisa melihat Miko dan Lisna sedang duduk di sofa, tapi yang membuat darahku membeku adalah ada orang ketiga di sana. Seorang dokter kulit yang sedang memeriksa wajah Lisna yang tiba-tiba dipenuhi ruam merah mirip dengan kondisiku. Ini tidak mungkin. Lisna menjerit sambil memukul meja. "Kamu bilang serumnya aman untukku." Miko menghela napas. "Aku sudah bilang jangan pakai serum yang sama dengan yang diberikan ke Risa. Formula untukmu harusnya berbeda. Aku ingin hasil yang sama persis seperti Risa supaya dia tidak curiga." Lisna membentak. "Sekarang lihat wajahku. Bagaimana rencana kita bisa lanjut kalau aku jadi begini?" Dokter itu menggeleng. "Kalian berdua tahu risikonya. Formula eksperimental ini belum diuji klinis. Iritasi parah adalah efek samping yang jelas." Aku menahan napas, otakku bekerja cepat mencerna informasi ini. Jadi, serum itu memang sengaja dibuat untuk merusak kulitku? Dan Lisna tidak sengaja terkena dampak yang sama karena kesombongannya ingin hasil instan? Miko tiba-tiba berdiri dan mulai mondar-mandir. Ini semua jadi berantakan. Risa sudah tahu terlalu banyak. Aku harus mempercepat rencana. "Apa maksudmu?" tanya Lisna waspada. "Dia punya asuransi jiwa yang besar," kata Miko dingin. "Sangat besar." Lisna terlihat syok. "Kamu gila. Aku tidak setuju dengan pembunuhan." Miko tertawa sinis. "Kamu pikir kita masih bisa mundur sekarang?
Setelah semua yang sudah kita lakukan pada Risa, aku tidak bisa mendengar lebih jauh lagi. Kaki gemetar. Aku mundur perlahan dan nyaris terjatuh ketika punggungku menabrak pot bunga besar. Suara berisik itu membuat Miko mendekati jendela. Dan untuk sesaat singkat, mata kami bertemu. Wajahnya berubah pucat. Risa. Aku berlari. Dengungan telingaku membuatku tidak mendengar apapun kecuali detak jantung sendiri yang kencang. Aku menyetir keluar dengan kecepatan tinggi, melihat di kaca spion Miko berlarian keluar villa tanpa memakai baju. Ponselku berdering terus-menerus. Puluhan panggilan tak terjawab dari nomor Miko. Kemudian sebuah pesan masuk. Kamu salah dengar semuanya. Sayang, aku bisa jelaskan. Pulanglah, kita bicara baik-baik. Tapi aku tahu kebenarannya sekarang. Ini bukan lagi tentang perselingkuhan atau pengkhianatan sahabat. Ini tentang nyawaku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rasa takut mengalahkan sakit hati. Aku tidak pulang ke rumah. Aku menyetir langsung ke kantor polisi terdekat. Karena sekarang aku mengerti. Aku bukan lagi korban perselingkuhan. Aku target pembunuhan. Dan Miko serta Lisna akan membayar untuk semua ini. Malam itu, aku tidak jadi pergi ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, nalar perlahan mengalahkan kepanikanku. Aku sadar bahwa aku tidak memiliki bukti konkret selain kata-kataku sendiri. Foto-foto di laptop dan apa yang kudengar di villa itu hanya akan jadi klaim tanpa dasar di mata hukum. Aku membutuhkan bukti yang lebih solid, sesuatu yang tak bisa mereka bantah. Dengan tangan masih gemetar, aku menyetir ke rumah orang tua Miko di pinggiran kota. Mereka selalu baik padaku, dan meski hatiku hancur, aku perlu tahu apakah mereka mengetahui sisi gelap putra mereka. Ibu Miko membuka pintu dengan wajah penuh kelegaan. Risa, kami sangat khawatir. Miko tadi menelepon mengatakan kamu menghilang setelah bertengkar. Aku masuk dengan langkah gontai. Ibu, aku butuh bertanya sesuatu yang penting tentang Miko dan Lisna. Wajah ibu Miko berubah. Kamu sudah tahu. Dadaiku serasa ditusuk. Jadi ibu tahu. Dia menghela napas panjang sebelum mengajakku ke ruang tamu. Miko dan Lisna memang pernah dekat sebelum dia mengenalmu. Tapi itu sudah lama. Nak, Miko memilihmu, menikahimu. Ibu, ini bukan tentang masa lalu. Potongku, suaraku bergetar. Mereka masih berhubungan. Dan lebih buruk lagi, mereka sengaja meracuniku. Aku menceritakan semuanya. Tentang serum, tentang wajahku yang hancur, tentang percakapan yang kudengar di villa. Ibu Miko mendengarkan dengan wajah semakin pucat. Aku tidak bisa percaya anakku. Tangannya menutup mulut. Tapi, ada sesuatu yang mungkin bisa membantumu. Dia pergi ke kamarnya dan kembali dengan sebuah dokumen asuransi. Miko meminta kami jadi penerima polis asuransi jiwanya bulan lalu. Tapi lihat ini. Dia membuka halaman tertentu. Dia juga mengubah polis asuransi milikmu, menjadikan dirinya sebagai penerima utama. Jantungku berhenti berdetak. Di dokumen itu jelas tertera tanda tanganku. Tapi aku tidak pernah menandatanganinya. Itu bukan tanda tanganku, bisikku. Ibu Miko mengangguk pelan. Aku curiga. Miko selalu pandai meniru tulisan tangan orang. Dia kemudian memberiku sebuah kunci. Ini untuk safe deposit box kami di bank. Di dalamnya ada hard drive berisi rekaman CCTV rumah ini. Miko sering membawa Lisna ke sini ketika kamu sedang keluar kota. Aku memegang erat kunci itu seperti pegangan terakhir. Kenapa ibu membantuku? Karena aku ibumu juga, Nak. Dia memelukku erat. Dan aku tidak akan membiarkan anakku menjadi pembunuh. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku berkecamuk. Aku tidak langsung ke bank. Aku perlu merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Begitu tiba di rumah,
Aku segera mengunci semua pintu dan mulai memeriksa seluruh rumah. Di ruang kerja Miko, di balik tumpukan buku tua, kutemukan sebuah buku catatan kecil berisi daftar bahan kimia dan efeknya pada kulit. Semua tertulis rapi dalam tulisan Miko. Ada juga catatan tentang jadwal kerjaku, kebiasaanku, bahkan catatan kapan saja aku bertemu dokter kandungan. Yang paling mengerikan, halaman terakhir berisi timeline rencana. Fase 1. Rusak penampilannya, serum. Fase 2. Isolasi dari teman keluarga, psikologis. Fase 3. Kecelakaan tragis, asuransi. Tanganku gemetar memegang buku itu. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan. Ini pembunuhan yang direncanakan dengan dingin. Tiba-tiba, aku mendengar suara kunci berputar di pintu depan. Aku buru-buru menyembunyikan buku catatan itu di balik baju dan berpura-pura sedang duduk di sofa ketika Miko masuk. Dia terlihat lelah, tapi wajahnya langsung berubah ketika melihatku. "Risa, kamu baik-baik saja? Aku mencari kemana-mana." "Aku butuh waktu sendirian," potongku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Miko duduk di depanku, matanya berbinar dengan kepura-puraan. "Sayang, apapun yang kamu dengar di villa itu semua salah paham. Lisna dan aku." "Aku tidak ingin membicarakannya sekarang," ujarku sambil berpura-pura menunduk sedih. Aku butuh waktu. Aku harus berpura-pura percaya padanya. Setidaknya sampai aku mendapatkan semua bukti yang kubutuhkan." Miko menghela napas lega, mengira aku masih bisa dimanipulasi. "Baiklah, sayang. Aku mengerti." Dia berdiri dan mencium keningku. Ciuman yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti sentuhan ular. "Kamu pasti lelah. Aku akan buatkan teh," ujarnya sambil berjalan ke dapur. Dari balik punggungnya, aku melihat dia memasukkan sesuatu ke dalam cangkir. Sesuatu yang bukan gula atau madu. Dan saat itulah aku tahu, permainan kucing dan tikus ini harus segera berakhir. Besok pagi, aku akan pergi ke bank untuk mengambil rekaman CCTV. Lalu langsung ke polisi. Karena sekarang aku memiliki senjata yang mereka tak pernah duga. Pengetahuan. Dan buku catatan berisi rencana pembunuhanku sendiri. Malam itu, setelah Miko tertidur pulas di sofa, teh yang kubuat khusus untuknya berhasil memicu kantuk yang dalam. Aku bergerak dalam gelap seperti hantu. Setiap langkah kuhitung, setiap napas kukendalikan, memastikan tidak ada suara yang membangunkannya. Ponselnya terbaring di atas meja, dan jari-jariku gemetar saat mencoba membuka pola kuncinya. Percobaan ketiga berhasil, masih menggunakan tanggal ulang tahunku. Ironisnya, mataku menyapu cepat setiap aplikasi dan folder tersembunyi, sampai akhirnya menemukan apa yang kucari. Sebuah album foto terkunci berjudul Proyek R. Isinya membuat perutku mual. Ratusan foto wajahku yang diambil diam-diam selama berminggu-minggu, dari saat kulitku mulai bermasalah hingga kondisi terparahnya. Beberapa foto diedit dengan efek khusus untuk membuatku terlihat seperti monster. Bahkan ada yang sudah dicetak dan ditandai dengan catatan, sebelum, di bagian belakang. Yang paling mengerikan, sebuah file video berdurasi 2 menit yang menunjukkan Miko dan Lisna sedang tertawa terbahak-bahak sambil memegang botol serum palsu itu, bersulang seolah merayakan kehancuranku. "Lihat nanti saat wajahnya mulai membusuk," kata Lisna dalam video itu sambil menyeringai. "Dia akan minta mati sendiri." Miko mengangguk antusias. Dan semua orang akan mengira itu depresi karena wajahnya yang rusak. Sempurna. Air mataku menetes ke layar ponsel. Selama ini, penderitaanku adalah hiburan bagi mereka. Rasa sakitku adalah lelucon mereka. Tanpa pikir panjang, aku mengirim semua file itu ke email pribadiku, lalu menghapus jejak pengiriman. Tapi saat hendak mengembalikan ponsel, sebuah notifikasi baru muncul. Pesan dari Lisna. "Semua sudah siap untuk besok.
Pastikan dia minum obat tidur itu. Dokter forensik kita sudah dibayar. Jangan gagal lagi. Dadaku sesak. Besok? Mereka berencana bertindak besok? Tiba-tiba, Sofa berderit. Miko bergerak-gerak, tanda dia akan segera bangun. Aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali dan menyelinap ke kamar mandi, mengunci pintu. Diri yang terpantul di cermin membuatku nyaris tidak mengenali sendiri. Wajah yang dulu cantik kini penuh luka, mata yang dulu berbinar kini lingkaran hitam akibat kurang tidur, dan bibir yang dulu sering tersenyum kini kering dan pecah-pecah. Tapi ada sesuatu yang baru di mata itu sekarang. Tekad baja. Ketika keluar kamar mandi, Miko sudah berdiri di depan pintu dengan wajah masam. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku cuma ke kamar mandi," jawabku, berusaha tenang. Matanya menyipit. "Kenapa kamu pegang ponselku?" Aku terkesiap. Aku bahkan tidak sadar masih memegang ponselnya. Dengan gerakan cepat, Miko merebutnya dariku dan membuka riwayat penggunaan. Wajahnya berubah merah padam ketika melihat email yang terbuka. Kamu. Suaranya gemetar menahan amarah. Tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Aku tahu rencanamu. Aku tahu segalanya. Miko tertawa. Tawa dingin yang belum pernah kudengar darinya. Oh benar? Kalau begitu kamu juga tahu bahwa besok kamu akan mati. Dia melangkah mendekat. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku benar-benar takut pada suami sendiri. Aku mundur sampai punggung menempel dinding. Kamu gila, bisikku. Tidak, sayang. Aku hanya praktis, ujarnya sambil mengambil sesuatu dari sakunya. Sebotol kecil berisi cairan bening. Kamu lihat serum itu? Ini versi lebih kuat. Suntikan kecil saja, dan kamu akan tidur selamanya. Semua orang akan mengira kamu bunuh diri karena depresi dengan wajahmu yang jelek. Tanganku meraba-raba di belakang punggung, mencari apa saja yang bisa jadi senjata. Polisi tahu tentang kalian. Aku sudah kirim bukti. Ke siapa? Ejeknya. Teman-temanmu sudah menjauhimu sejak wajahmu rusak. Keluargamu? Aku yang mengontrol komunikasimu selama ini. Jemariku menyentuh gagang gunting kecil di meja rias, hadiah pernikahan dari nenekku. Ketika Miko melangkah lagi mendekat, aku mengayunkan gunting itu sekuat tenaga. Dia berteriak kesakitan ketika gunting menggores lengannya, meninggalkan luka menganga. Darah mengucur deras, tapi itu hanya membuatnya semakin marah. Andai saja kamu tidak selalu merusak segalanya, raungnya sambil menamparku keras. Aku terjatuh, kepala membentur tepi tempat tidur. Dunia berputar, tapi aku harus tetap sadar. Ketika Miko membungkuk untuk mengambil botol serum racun itu yang jatuh, aku menendangnya sekuat tenaga. Dia terjungkal ke belakang, tapi cepat bangkit lagi. Wajahnya yang biasanya tampan kini berkerut seperti iblis. Kamu akan mati malam ini, Risa. Dan tidak ada yang akan merindukanmu. Dia menerjang, tapi tiba-tiba pintu depan terbanting terbuka. Polisi, jangan bergerak. Miko membeku. Aku menoleh ke sumber suara dan melihat 3 polisi berseragam sudah berada di kamar kami, senjata terhunus. Dan di belakang mereka, Ibu Miko dengan wajah basah oleh air mata. Tidak. Ibu, kenapa? Miko terisak. Ibu tidak akan membiarkanmu menjadi pembunuh, nak, jawabnya sambil memelukku erat. Ketika polisi memborgol Miko, dia terus memandangku dengan mata penuh kebencian. Ini belum berakhir, Risa. Lisna masih di luar. Dia sudah kami tangkap di villanya, potong salah satu polisi. Berdasarkan bukti yang Ibu Miko berikan. Miko menjerit-jerit seperti hewan terluka ketika dibawa pergi. Aku terjatuh ke lantai, tubuh gemetar tak terkendali. Ibu Miko memelukku erat. Sudah berakhir, nak. Sudah berakhir.
Tapi di sudut pikiran, aku tahu satu hal. Ini baru awal dari perjalananku untuk sembuh, baik secara fisik maupun batin. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa bernapas lega. Matahari pagi menyinari wajahku melalui jendela rumah sakit, membangunkanku dari mimpi buruk yang terus berulang. Tubuhku masih lemas, tapi setidaknya kini aku tahu Miko dan Lisna sudah ditahan polisi. Dokter mengatakan lukaku tidak serius, hanya memar dan gegar otak ringan akibat benturan. Tapi luka di hatiku? Itu cerita lain. Ibu Miko duduk di samping tempat tidur, matanya merah dan bengkak. Aku tidak bisa memaafkan diri sendiri. Nak, seandainya aku lebih peka. Bukan salah ibu, bisikku, memegang tangannya yang dingin. Mereka yang memilih untuk menjadi monster. Seorang polisi wanita masuk dengan clipboard di tangan. Ibu Risa, kami sudah memeriksa semua bukti yang ibu dan ibu Miko berikan. Ini kasus yang sangat kuat, pemalsuan dokumen, percobaan pembunuhan, penyalahgunaan obat-obatan. Lisna, tanyaku singkat. Sudah mengaku sebagian. Tapi yang menarik, dia mengklaim serum itu ide Miko sepenuhnya. Bahwa Miko lah yang punya akses ke bahan kimia berbahaya melalui teman lamanya di perusahaan farmasi. Ibu Miko mengangguk pelan. Itu benar. Dulu Miko magang di divisi penelitian sebelum banting setir ke bisnis. Polisi itu melanjutkan, kami juga menemukan catatan transaksi mencurigakan. Miko membayar dokter kulit tertentu untuk diam tentang komposisi serum itu. Kepalaku pusing mencerna semua informasi ini. Jadi selama ini, Miko bukan hanya korban rayuan Lisna? Dia aktor utama dalam rencana jahat ini? Bisa aku melihat mereka? Tanyaku tiba-tiba. Semua orang di ruangan terkejut. Ibu Miko memprotes. Nak, kamu tidak perlu. Aku harus. Tekadku kuat. Aku perlu melihat mata mereka saat mereka tahu mereka kalah. Ruangan interogasi di kantor polisi terasa pengap dan menyesakan. Melalui kaca satu arah, aku menyaksikan Miko duduk terkulai di kursi, tangan terborgol. Wajah tampannya kini kusut, mata berkantung, seperti bayangan dari suami yang dulu ku kenal. Ketika petugas membawaku masuk, matanya membelalak. Risa, sayang, aku. Jangan, potongku dingin. Kamu kehilangan hak untuk memanggilku begitu. Dia menarik napas dalam. Aku tahu kamu marah. Tapi semua ini terjadi karena aku terjebak. Lisna yang memulai. Berhenti menyalahkan orang lain. Teriakku, suara menggema di ruangan kecil itu. Aku punya semua bukti. Miko, transaksi bankmu ke dokter itu. Catatan penelitianmu tentang bahan kimia. Bahkan email ke Lisna yang merencanakan kecelakaan untukku. Wajahnya berubah pucat. Kamu tidak seharusnya. Aku tidak seharusnya tahu. Aku tidak seharusnya selamat. Aku mendekatinya, tidak lagi takut. Kamu pikir setelah menghancurkan wajahku, mengisolasiku dari teman-teman, meracuniku perlahan, aku akan diam saja? Dia menunduk. Aku sakit. Risa, butuh pertolongan. Tapi kamu tidak sakit ketika mengambil polis asuransiku, kan? Desisku. Tidak sakit ketika tertawa melihat wajahku hancur. Petugas polisi membukakan pintu, memberi tanda waktu kami habis. Sebelum pergi, aku meletakkan satu foto di meja. Foto pernikahan kami yang kusobek menjadi 2. Selamat tinggal, Miko. Aku harap penjara membuatmu lebih bahagia daripada pernikahan kita. Di ruangan sebelah, Lisna terlihat jauh lebih hancur. Tanpa make-up, rambutnya kusut, dan yang paling memuaskan, kulit wajahnya kini dipenuhi ruam merah persis seperti yang pernah kualami. Efek samping serum buatanmu? Tanyaku sambil menatapnya penuh kemenangan. Dia mencoba menyembunyikan wajahnya. Kamu menang, oke?
Senang sekarang? Tidak, jawabku. Tapi aku akan mulai senang ketika melihat kamu di penjara bertahun-tahun. Lisna tiba-tiba menangis. Aku hanya mencintainya. Dia berjanji akan meninggalkanmu setelah aku mati. Potongku. Cinta macam apa itu? Nah, cinta yang membunuh. Aku berdiri untuk pergi, tapi tidak sebelum mengatakan satu hal terakhir. Oh ya, kabar baik. Dokter bilang wajahku bisa pulih sepenuhnya dalam 6 bulan. Tapi wajahmu. Aku tersenyum pahit. Kata mereka bekas luka itu akan permanen. Cocok untuk penampilan barumu di pengadilan besok. Ketika pintu tertutup, aku mendengar jeritannya yang histeris. Di luar kantor polisi, udara segar terasa seperti awal baru. Ibu Miko memelukku erat. Aku akan bersaksi melawan anakku sendiri, Nak, untuk keadilan. Aku mengangguk, mata tertuju pada langit biru. Aku punya rencana, Ibu. Aku akan menggunakan semua uang dari polis asuransi Miko untuk mendirikan yayasan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan namaku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak serum jahat itu menyentuh kulitku, aku tersenyum. Senyum asli yang datang dari hati yang mulai sembuh. Karena di balik semua kejahatan mereka, ada satu hal yang gagal mereka hancurkan. Semangatku untuk bangkit kembali. Dan itu adalah balas dendam terbaik yang bisa kuberikan. Setelah badai mengerikan yang menerpa hidupku, hari-hari berikutnya terasa seperti bangun dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Kulit wajahku perlahan membaik berkat perawatan intensif dokter spesialis yang direkomendasikan polisi. Setiap pagi, ketika bercermin, aku menyaksikan sedikit demi sedikit wajah lamaku muncul kembali, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya yang rusak. Namun, bekas luka di hati tidak semudah itu disembuhkan. Suatu sore, ketika aku sedang menyortir barang-barang Miko di rumah, bertekad menghapus semua jejaknya dari hidupku, bel pintu berbunyi. Melalui monitor keamanan, kulihat sosok yang tak kukira akan datang. Siska, teman SMP yang sudah bertahun-tahun tidak berhubungan karena kesibukannya sebagai dokter di luar negeri. Riz, aku baru dengar kabarmu, ujarnya segera setelah pintu terbuka. Matanya berkaca-kaca memandangi bekas luka di wajahku yang belum sepenuhnya hilang. Tanpa banyak bicara, dia menarikku dalam pelukan erat yang membuat pertahananku runtuh. Aku menangis di bahunya seperti anak kecil. Semua emosi yang kusimpan selama berbulan-bulan meledak sekaligus. Siska tinggal bersamaku selama seminggu penuh. Dialah yang menemani ke pengadilan saat sidang pertama Miko dan Lisna, yang memegang tanganku erat ketika jaksa membacakan dakwaan panjang mereka. Dialah yang membantuku menemukan terapis profesional untuk memulihkan traumaku. Kamu tidak sendiri, bisiknya suatu malam ketika aku terbangun terisak dari mimpi buruk. Aku di sini sekarang. Tapi kejutan terbesar datang 3 minggu kemudian. Ketika sedang bersiap-siap untuk wawancara dengan majalah wanita yang ingin mempublikasikan kasusku sebagai bentuk awareness kekerasan dalam rumah tangga, teleponku berdering. Risa? Ini Dewi dari divisi SDM PT Kencana. Suara perempuan di seberang sana terdengar resmi. Kami telah mempertimbangkan lamaranmu untuk posisi kepala divisi pemasaran. Dan aku terkesiap. Lamaran? Tapi aku tidak pernah. Atas rekomendasi Ibu Miko, mertuamu. Dia salah satu pemegang saham utama kami, jelas Dewi. Air mataku menetes. Ibu Miko, wanita yang seharusnya bisa membenciku karena telah mengirim anaknya ke penjara, justru membuka pintu kesempatan baru untukku. Ketika aku menelepon untuk berterima kasih, dia hanya berkata, keluarga bukan hanya soal darah, Nak. Kamu selalu menjadi anak yang lebih baik bagi kami daripada Miko. Dukungan juga datang dari tempat-tempat tak terduga. Para korban lain mulai menghubungiku setelah kasusku menjadi viral. Ada Mira, istri pengusaha yang diracuni suaminya. Lila, yang disekap selama setahun oleh pasangannya, dan puluhan lainnya. Kami membentuk grup dukungan, berbagi cerita dan kekuatan.
Suatu hari, ketika sedang berkumpul di rumahku, Lila bertanya, "Tidakkah kamu marah pada semua orang yang menjauh ketika wajahmu rusak dulu?" Aku memandangi secangkir teh di tanganku. Awalnya iya. Tapi sekarang aku mengerti, mereka bukan teman sejati. Dan lihatlah, aku tersenyum pada lingkaran wanita kuat di sekelilingku. Tuhan mengganti mereka dengan kalian. Malam itu, sebelum tidur, kubuka album foto lama, gambar-gambar saat aku dan Lisna masih remaja. Tersenyum bahagia tanpa tahu pengkhianatan yang akan terjadi bertahun-tahun kemudian. Dahulu, aku berpikir persahabatan adalah selamanya. Sekarang aku tahu, ada ikatan yang lebih kuat dari ikatan darah atau sejarah panjang, yaitu ikatan antara orang-orang yang benar-benar tulus peduli. Dan untuk pertama kalinya sejak segalanya runtuh, aku merasa bersyukur. Bersyukur karena pengkhianatan itu membuka mataku pada orang-orang yang benar-benar layak ada dalam hidupku. Seperti Siska yang rela terbang pulang demi menemaniku. Seperti Ibu Miko yang memilih keadilan daripada darah dagingnya sendiri. Seperti para penyintas yang kini menjadi saudara seperjuanganku. Mereka adalah bunga-bunga indah yang tumbuh di puing-puing kehancuranku. Dan aku berjanji akan merawat mereka seumur hidupku. Pengadilan perdana untuk Miko dan Lisna berlangsung pada hari Senin yang gerimis. Aku duduk di ruang sidang dengan Siska di sebelahku. Tangan kami saling terkait erat. Ketika petugas membawa Miko masuk dengan borgol di pergelangan tangan, nafasku tersangkut di tenggorokan. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini kusut dan ada uban di pelipisnya. Matanya yang dulu bersinar kini kosong dan cekung. Ketika pandangannya mencariku di antara pengunjung, aku tidak menunduk atau berpaling. Aku menatapnya langsung, membiarkan dia melihat wajahku yang hampir pulih sepenuhnya. Kulit yang dulu dia rusak kini bersinar sehat berkat perawatan intensif. Jaksa penuntut mulai membacakan dakwaan. Percobaan pembunuhan berencana, pengerusakan barang dengan sengaja, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan zat kimia berbahaya. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Ketika giliran Miko memberikan kesaksian, dia berdiri dengan gemetar dan mencoba berbicara dengan suara serak. Saya hanya ingin dia tidak cantik lagi, ujarnya, membuat seluruh ruangan bergumam kaget. Saya tidak pernah bermaksud membunuhnya. Lisna langsung melompat dari kursinya. Bohong. Kamu yang merancang formula serum itu. Kamu yang punya koneksi di perusahaan farmasi. Teriaknya, wajahnya yang kini dipenuhi bekas luka merah menjadi semakin buruk karena kemarahan. Hakim harus memukul palu berkali-kali untuk mengembalikan ketertiban. Aku duduk diam, menyaksikan dua orang yang dulu bersekongkol menghancurkanku kini saling memakan satu sama lain. Karma bekerja dengan caranya yang sempurna. Ketika sidang istirahat, aku bertemu secara tidak sengaja dengan Lisna di lorong kamar kecil. Dia terlihat ingin menghindariku, tapi kemudian berhenti dan menatapku dengan mata penuh kebencian. Senang melihat aku seperti ini, desisnya, menunjuk wajahnya yang rusak. Aku menggeleng pelan. Tidak, Nah, aku tidak senang melihat siapapun menderita. Aku berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi aku juga tidak akan memaafkanmu. Tidak sekarang, mungkin tidak pernah. Dia tertawa getir. Kamu selalu sempurna ya? Bahkan sekarang. Aku jauh dari sempurna, jawabku sambil menyesuaikan kerudung di kepala. Tapi aku memilih untuk tidak menjadi monster seperti kalian. Ketika sidang dilanjutkan, bukti-bukti baru bermunculan. Seorang mantan karyawan perusahaan farmasi tempat Miko bekerja bersaksi bahwa dia memang sering mencuri sampel bahan kimia berbahaya. Seorang staf hotel mengaku melihat Miko dan Lisna berdebat panas tentang racun dan asuransi beberapa minggu sebelum penangkapan. Yang paling menghancurkan adalah ketika jaksa memutar rekaman dari rumah tahanan. Miko dan Lisna terlihat bertengkar hebat, saling menyalahkan, hingga akhirnya Miko mengakui dengan suara lantang, "Aku merancang serum itu untuk menghancurkan wajahnya. Tapi kau yang memaksaku untuk membunuhnya demi uang asuransi." Ruang sidang gempar. Lisna menjerit-jerit seperti orang gila sementara Miko terkulai di kursinya.
menyadari dia baru saja mengubur dirinya sendiri. Aku menutup mata, mencerna semua ini. Selama ini aku mengira Lisna otak utama di balik semua ini. Tapi ternyata Mikolah yang merancang segalanya sejak awal. Ketika hakim membacakan putusan penahanan sampai persidangan utama, aku tidak merasa senang atau puas. Yang kurasakan hanyalah kelegaan bahwa mereka tidak akan bisa menyakiti orang lain lagi. Di luar gedung pengadilan, hujan telah berhenti dan sinar matahari menembus awan. Siska memeluk bahuku. Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal, Riz. Aku mengangguk, menatap langit biru yang mulai muncul. Ini bukan tentang balas dendam lagi, SIK. Ini tentang memulai bab baru. Tapi alam semesta rupanya masih punya satu kartu terakhir. Ketika kami sampai di parkiran, telepon Siska berdering. Setelah mendengarkan beberapa saat, matanya membelalak. "Kamu tidak akan percaya ini," bisiknya setelah menutup telepon. "Tadi di pemeriksaan kesehatan rutin di penjara, Lisna positif hamil." Dunia seakan berhenti berputar. Anak dalam penjara, dibesarkan oleh ibu yang akan menghabiskan bertahun-tahun di balik jeruji? Dan, "Miko?" tanyaku dengan suara hampir tidak terdengar. Siska mengangguk pelan. "Mereka melakukan tes DNA segera. Tapi dari waktu kehamilannya. Tidak perlu melanjutkan." Aku tahu apa artinya. Dalam perjalanan pulang, aku memandangi kota yang sibuk di luar jendela. Ada begitu banyak kejahatan, begitu banyak penderitaan di dunia ini. Tapi juga ada keadilan yang akhirnya datang, meski terkadang dalam bentuk yang tidak terduga. Seorang anak yang akan lahir dalam tragedi. Dua orang yang saling mencintai tapi saling menghancurkan. Dan aku, yang justru menemukan kekuatan sejati di tengah reruntuhan. Karma memang bekerja dengan caranya yang misterius. Dan terkadang, hukuman terberat bukanlah apa yang diberikan oleh pengadilan, tapi apa yang harus kita hadapi dalam cermin setiap pagi. Untuk Miko dan Lisna, cermin itu akan menunjukkan kegagalan dan penyesalan mereka selama bertahun-tahun mendatang. Dan untukku, cermin itu mulai menunjukkan wajah seorang pejuang. Bukan lagi korban. Hujan deras mengguyur atap rumah sakit ketika aku menunggu di ruang pemeriksaan. Tangan gemetar memegang surat panggilan yang menyatakan aku harus menjalani tes kesehatan terakhir sebelum dinyatakan sembuh total. Dinding putih ruangan yang steril terasa menyempit. Setiap detak jam dinding seperti menghitung mundur menuju sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi. Tiba-tiba, pintu terbuka. Bukan perawat yang masuk, melainkan seorang petugas penjara dengan wajah serius. "Ibu Risa?" Ada tahanan yang sangat ingin bertemu dengan ibu. Atas permintaannya sendiri, ujarnya dengan suara datar. Jantungku berhenti berdetak. Hanya ada satu orang yang mungkin. "Tidak," jawabku seketika. Telapak tangan mulai berkeringat. Aku tidak ingin bertemu dia. Petugas itu mengangguk mengerti. Dia mengatakan akan menunggu di ruang tamu tahanan sampai ibu berubah pikiran. Dan dia memintaku menyampaikan ini. Dia mengulurkan sebuah amplop coklat tipis. Dengan jari gemetar, kuambil dan membukanya. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. "Aku tidak meminta maaf karena berharap kau memaafkanku. Aku meminta maaf karena itu yang pantas kau dapatkan." Air mataku jatuh menimpa kertas itu, membuat tintanya sedikit melebar. Siska yang duduk di sebelahku segera meraih tanganku. "Kamu tidak harus menemuinya, Riz. Kita bisa pulang sekarang juga." Aku menatap kertas itu lama sekali, memori berkelebat seperti film rusak. Miko yang pertama kali menyapaku di kafe kampus. Miko yang berjongkok memakaikan sepatu ketika pergelangan kakiku keseleo. Miko yang menangis bahagia ketika aku mengiyakan lamarannya. Dan Miko yang berdiri di kamar kami dengan botol racun di tangan, matanya penuh kebencian. "Aku akan menemuinya," bisikku akhirnya. "Tapi hanya sebentar."
Ruang tamu tahanan ternyata lebih mirip sel penjara yang sedikit lebih nyaman. Dinding abu-abu, meja logam yang ditempel ke lantai, dan bau disinfektan yang menyengat. Ketika Miko dibawa masuk dengan borgol di tangan dan kaki, aku nyaris tidak mengenalinya. Dia kurus seperti belum makan berminggu-minggu, matanya merah dan bengkak, serta ada luka di alis yang belum sembuh total. Kami duduk berhadapan, dipisahkan kaca tebal dengan telepon di samping untuk berkomunikasi. Selama beberapa menit, kami hanya saling memandang dalam diam. Dua orang asing yang dulu saling bersumpah mencintai sampai maut memisahkan. Dia yang pertama kali mengangkat telepon. Aku ragu sebelum melakukan hal sama. Wajahmu. Suaranya serak. Sudah lebih baik. Aku mengangguk kaku. Dokter bilang akan pulih 100% dalam beberapa bulan lagi. Diam lagi. Kemudian tiba-tiba air mata mengalir di wajahnya yang kasar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Riz. Kenapa? Potongku. Suaraku lebih tajam dari yang kurencanakan. Itu saja yang ingin ku ketahui. Kenapa memilih untuk menghancurkanku? Kenapa tidak cukup bercerai saja? Tangannya mengepal erat. Karena ego. Karena aku tidak bisa menerima jika dunia tahu aku meninggalkanmu setelah wajahmu. Setelah itu terjadi. Lebih mudah jika orang mengira kamu yang depresi dan bunuh diri. Selesaikan dengan dingin. Dia menunduk, tidak bisa menatap mataku. Aku benar-benar mencintaimu dulu, Riz. Tapi kemudian Lisna, dia membuatku merasa hidup lagi. Dan ketika kamu mulai curiga, satu-satunya jalan adalah meracuniku 2 kali. Dia terisak, tubuhnya terguncang hebat. Aku sakit, Risa. Sangat sakit. Tapi itu bukan alasan. Tidak ada alasan yang cukup untuk. Aku memandanginya lama, mencari sisa-sisa pria yang dulu kucintai di balik wajah yang sudah berubah ini. Tapi yang kulihat hanya seorang lelaki asing yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Lisna hamil, ujarku tiba-tiba. Dia mengangkat wajah dengan cepat, mata membelalak. Apa? Kamu tidak tahu? Dia positif hamil. Dari perhitungan waktunya. Wajahnya berubah pucat kemudian merah padam. Tidak mungkin. Itu pasti bukan. Bukan anakmu. Aku menyelesaikan kalimatnya. Kamu baru saja menyadari bahwa mungkin saja dia mengkhianatimu juga. Telepon jatuh dari tangannya ketika dia memukul kaca dengan kedua tangan. Dia tidak akan berani. Raungnya membuat petugas segera masuk dan menahannya. Aku tetap duduk tenang, menyaksikan amukannya yang sia-sia. Dan di saat itulah aku menyadari sesuatu yang penting. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Aku bahkan sudah tidak membencinya lagi. Yang tersisa hanyalah rasa iba. Ketika petugas membawanya pergi dengan paksa, Miko masih berteriak-teriak meminta penjelasan tentang Lisna. Aku mengangkat telepon sekali lagi dan berkata dengan tenang. Selamat menjadi ayah, Miko. Semoga kamu menjadi ayah yang lebih baik daripada suami yang pernah kamu jadi. Aku meletakkan telepon perlahan, berbalik, dan berjalan keluar tanpa melihat ke belakang lagi. Di ruang tunggu, Siska langsung memelukku erat. Kamu kuat sekali, Riz. Aku tidak akan sanggup melakukannya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan beban yang kusimpan selama berbulan-bulan perlahan menguap. Aku melakukannya bukan untuknya, SIK. Aku melakukannya untuk diriku sendiri, untuk bisa benar-benar menutup bab ini. Ketika kami berjalan melewati lorong rumah sakit menuju pintu keluar, sinar matahari pagi menyentuh kulit wajahku yang hampir pulih. Rasanya seperti simbolisme, bahwa luka memang butuh waktu untuk sembuh, tapi pasti akan datang saatnya ketika sakitnya hanya menjadi kenangan. Dan untuk Miko, mungkin permintaan maafnya tadi adalah hal terakhir yang bisa diberikannya padaku. Tapi bagiku,
Itu hanyalah pengingat bahwa beberapa luka terlalu dalam untuk bisa disembuhkan dengan sekadar kata-kata. Aku memilih untuk melanjutkan hidup. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan penyesalan. Dan itu adalah keadilan yang paling sempurna. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin besar di klinik dokter spesialis kulit, menatap bayanganku yang perlahan berubah setiap minggu. Kulit yang dulu merah meradang dan penuh luka kini mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, meski masih ada area yang lebih gelap di sekitar tulang pipi dan garis rahang. Dr. Anggraeni, seorang perempuan parubaya dengan mata tajam namun penuh empati, berdiri di belakangku sambil memeriksa perkembangan terakhir dengan jari-jarinya yang terampil. Perkembangannya sangat baik, Risa, ujarnya sambil tersenyum. Pigmentasi di area sini sudah jauh memudar. Kita bisa mulai terapi laser untuk meratakan warna kulit sepenuhnya. Tangannya yang hangat menyentuh pipiku dengan lembut. Sentuhan itu membuatku teringat pada hari pertama aku datang ke klinik ini. Dengan wajah bengkak dan mata penuh ketakutan, hampir tidak percaya ada kemungkinan sembuh. Saat itu, Dr. Anggraeni tidak hanya melihat lukaku secara fisik, tapi juga luka di dalam hati. Kita akan memperbaiki ini perlahan-lahan, janjinya kala itu. Dan sekarang, janji itu mulai terwujud. Apakah akan kembali seperti semula? Tanyaku, suaraku kecil seperti anak kecil yang membutuhkan kepastian. Dr. Anggraeni memandangku melalui cermin. Tidak persis sama, Risa, tapi hampir mendekati. Yang penting, kulitmu akan sehat dan bisa berfungsi normal. Dia berhenti sejenak. Dan bekas luka yang tersisa? Anggap saja itu tanda bahwa kamu adalah seorang pejuang. Sesi terapi laser kali ini lebih menyakitkan dari yang kuduga. Setiap denyut cahaya terasa seperti puluhan jarum panas menusuk wajahku. Aku mengepal erat tangan Siska yang dengan setia menemaniku, mencoba menahan isakan yang ingin keluar. Tahan sebentar lagi, sayang, bisik Siska sambil menyeka keringat di dahiku. Kamu kuat. Di antara rasa sakit, pikiranku melayang kepada Miko dan Lisna. Apakah mereka juga merasakan sakit seperti ini? Atau justru lebih dalam? Lisna dengan kehamilannya yang tidak diinginkan, Miko dengan penyesalan yang mungkin akan menghantuinya seumur hidup. Aku tidak lagi merasakan dendam. Hanya kelegaan bahwa aku memilih jalan berbeda, jalan penyembuhan. Setelah prosedur selesai, wajahku terasa panas dan sensitif. Perawat dengan hati-hati mengoleskan krim khusus kemudian membalutnya dengan perban tipis. Nanti malam baru bisa dibuka, jelasnya. Dan hindari sinar matahari langsung selama seminggu. Di ruang pemulihan, sambil menunggu efek obat bius lokal hilang, kubuka album foto di ponselku, foto-foto sebelum semua ini terjadi. Wajahku yang dulu bersih, tersenyum bahagia di pelukan Miko yang saat itu masih mencintaiku. Apakah aku ingin kembali menjadi wanita dalam foto itu? Tidak. Wanita itu terlalu naif, terlalu percaya pada ilusi kesempurnaan. Wanita yang sekarang, dengan bekas luka dan pelajaran berdarah yang kudapat, jauh lebih berharga. Dr. Anggraeni masuk membawa beberapa sampel krim baru. Untuk membantu regenerasi kulit, katanya. Kemudian dia duduk di depanku. Risa, ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan. Dia menjelaskan tentang programnya untuk korban kekerasan domestik, konsultasi gratis dan perawatan kulit bagi mereka yang tidak mampu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari ini. Kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Air mataku menetes membasahi perban. Ini adalah kesempatan untuk mengubah penderitaanku menjadi sesuatu yang bermakna. Aku mau, jawabku tanpa ragu. Di mobil dalam perjalanan pulang, Siska memegang tanganku erat. Aku bangga padamu, Riz. Setelah semua yang terjadi, kamu masih bisa melihat ke depan. Aku memandangi kota yang sibuk di luar jendela. Tidak selalu begitu, SIK.
Ada hari-hari ketika aku ingin menyerah saja. Tapi kamu tidak. Tidak. Aku mengangguk. Karena aku belajar satu hal penting. Memperbaiki wajah bukan hanya tentang kulit. Tapi tentang menerima bahwa bekas luka adalah bagian dari cerita kita. Ketika kami sampai di rumah, aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi, menatap perban yang membalut separuh wajahku. Di balik itu, ada pertempuran yang hampir dimenangkan. Dan besok, ketika perban dibuka, akan ada wajah baru yang siap menyambut dunia. Bukan wajah tanpa cacat. Bukan wajah sempurna. Tapi wajah seorang pejuang yang akhirnya menemukan kekuatannya. Dan itu lebih dari cukup. Hujan mengguyur atap rumahku ketika telepon berdering larut malam itu. Awalnya aku mengira itu Siska yang sering menelepon untuk mengecek kondisiku. Tapi nomor yang terpampang di layar membuat jantungku berhenti sejenak. Nomor penjara. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon. Risa. Suara di seberang sana begitu kecil dan rapuh, hampir tidak mirip dengan Lisna yang aku kenal. Aku tahu aku tidak pantas meneleponmu. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku, mencoba menenangkan diri. Sudah 2 bulan sejak sidang terakhir, di mana Miko dan Lisna divonis hukuman 5 tahun penjara. 2 bulan tanpa mendengar suara mereka. 2 bulan mencoba memulihkan hidupku. Bagaimana kamu bisa meneleponku? Tanyaku dingin. Dari kantor pengacara. Jawabnya cepat. Risa, aku sedang hamil. Kamu sudah tahu, kan? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu. Suaranya mulai terisak. Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi. Keluargaku tidak mau mengangkat teleponku. Teman-teman, semua menjauhiku. Aku benar-benar sendirian di sini. Hatinya yang hancur seharusnya membuatku bersimpati, tapi yang kurasakan hanya kelelahan. Lisna, apa yang kamu harapkan dariku? Setelah semua yang kamu lakukan. Diam sejenak. Kemudian suaranya berubah, lebih tenang tapi penuh keputusasaan. Aku tidak meminta maaf karena tahu itu tidak ada artinya bagimu. Tapi, tolong dengarkan aku. Aku akan melahirkan di penjara. Risa, bayiku akan langsung diambil dariku. Aku tidak kuat. Tangisnya yang histeris membuatku harus menjauhkan telepon sejenak. Di luar, petir menyambar-nyambar, seolah alam sedang mencerminkan gejolak dalam hatiku. Apa hubungannya ini denganku? Nah, tanyaku perlahan. Aku ingin kamu mengasuh bayiku, bisiknya. Dunia seakan berhenti berputar. Kamu gila. Dengar dulu, teriaknya panik. Aku tahu betapa kamu selalu menginginkan anak. Dan ini bisa jadi kesempatanmu. Aku akan menandatangani surat pelepasan hak asuh. Kamu bisa mengangkatnya secara sah. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang gelap. Kamu benar-benar hilang akal. Setelah meracuniku, menghancurkan pernikahanku, sekarang kamu mau aku mengasuh anak hasil perselingkuhan mantan suamiku. Anak itu tidak bersalah, Risa. Suaranya tiba-tiba sangat dewasa. Dan dia akan menjadi saudara dengan anakmu kelak. Aku membeku. Apa? Kamu hamil, Risa. 2 minggu. Telepon nyaris jatuh dari tanganku. Bagaimana dia bisa tahu? Aku sendiri baru mencurigai karena terlambat haid. Belum tes sama sekali. Penjara punya dokter kandungan. Jelasnya seolah menebak pikiranku. Miko, dia bilang padaku. Dia masih punya koneksi di luar. Dadaku sesak. Jadi Miko masih memantau kehidupanku? Dan sekarang Lisna menawarkan. Apa tepatnya? Sebuah keluarga yang terpecah tapi disatukan kembali dalam konfigurasi yang aneh? Risa, tolong, bisiknya lagi. Aku tidak mau anakku dibesarkan oleh sistem. Aku tahu kamu akan menjadi ibu yang hebat. Ini caraku meminta maaf.
Aku menutup mata, mencoba menenangkan pikiran yang berputar kencang. Bayi itu memang tidak bersalah. Tapi apakah aku siap menerima warisan terakhir dari pengkhianatan terbesar dalam hidupku? Kamu punya 9 bulan untuk berpikir, kataku akhirnya. Dan aku juga. Aku mengerti, jawabnya pelan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sebelum menutup telepon, ada satu hal lagi yang ingin ku ketahui. Lisna, apakah kamu mencintainya? Miko. Diam panjang. Kemudian tawanya yang getir mengisi garis telepon. Aku pikir iya. Tapi sekarang aku sadar, kami hanya saling menghancurkan. Seperti dua orang mabuk yang berpikir mereka bisa mengemudi. Ketika telepon terputus, aku berdiri di depan jendela, memandangi hujan yang tak kunjung reda. Ada kehidupan baru yang tumbuh dalam rahimku, sebuah keajaiban di tengah reruntuhan. Dan mungkin, hanya mungkin, ada satu lagi kehidupan yang akan menjadi tanggung jawabku. Di penjara yang jauh, seorang perempuan yang dulu kusayangi sedang menangisi kesalahannya. Di suatu tempat, ada bayi yang akan lahir dalam tragedi. Dan di dalam diriku, ada benih harapan baru yang mulai tumbuh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, aku menyentuh perutku dan tersenyum. Tak peduli apapun keputusanku nanti, satu hal yang pasti. Aku akan menjadi ibu yang jauh lebih baik daripada mereka berdua sebagai orang tua. Dan itu sudah cukup untuk memulai. Pengadilan banding untuk kasus Lisna digelar pada hari yang cerah secara ironis. Langit biru tanpa awan seolah mengejek nestapa yang terjadi di dalam ruang sidang. Aku hadir sebagai saksi. Kali ini tanpa ditemani Siska yang sedang dinas keluar kota. Kursi pengunjung dipenuhi wartawan. Kasus ini telah menjadi sorotan media karena melibatkan segitiga cinta dan percobaan pembunuhan dengan racun skincare. Ketika petugas membawa Lisna masuk, nafasku tersangkut. Perempuan yang dulu selalu tampil sempurna itu kini nyaris tak bisa kukenali. Rambut ikalnya yang dulu berkilau kini kusam dan diikat sembarangan. Wajahnya yang dulu mulus sekarang dipenuhi bekas jerawat meradang. Efek samping serum racun yang sama yang pernah kualami. Tapi yang paling mencolok adalah perutnya yang sudah membesar. Jelas menunjukkan kehamilan sekitar 6 bulan. Lisna menatapku sekilas sebelum menunduk. Wajahnya memerah. Aku bisa melihat tangannya gemetar ketika meraih kursi di ruang terdakwa. Jaksa penuntut umum membuka sidang dengan pernyataan tegas. Terpidana tidak hanya terbukti bersalah melakukan percobaan pembunuhan, tetapi juga terbukti memanipulasi bukti dan menghasut saksi selama proses persidangan. Ketika giliranku memberikan kesaksian, seluruh ruangan hening. Aku berdiri dengan tenang, menceritakan kembali semua yang terjadi tanpa emosi berlebihan. Mulai dari pemberian serum palsu, upaya isolasi sosial, hingga ancaman pembunuhan yang kudengar di villa. Apakah Anda memaafkan terdakwa? Tanya hakim di akhir kesaksianku. Aku memandang Lisna yang kini menangis terseduh-seduh. Tidak, Yang Mulia. Tapi saya berharap dia bisa menjadi ibu yang lebih baik untuk anaknya daripada dia sebagai sahabat kepada saya. Lisna terisak lebih keras. Tangannya memegangi perutnya. Risa, aku benar-benar. Silakan terdakwa menjaga komentarnya. Potong hakim. Pengacaranya mencoba membela dengan menyatakan Lisna hanyalah korban manipulasi Miko, bahwa dia sedang depresi berat, dan bahwa kehamilannya harus menjadi pertimbangan. Tapi bukti-bukti terlalu kuat, termasuk rekaman percakapan mereka berdua yang dengan jelas menunjukkan Lisna sebagai aktor utama dalam rencana meracuniku. Ketika hakim membacakan putusan, penolakan banding dan penambahan hukuman menjadi 7 tahun penjara, Lisna menjerit histeris. Tidak, aku tidak bisa melahirkan di penjara. Tolong. Dia berlutut, memegangi perutnya. Anakku tidak bersalah. Risa, tolong. Petugas segera membawanya pergi, tapi jeritannya masih terdengar sampai ke lorong. Ruang sidang gempar.
Wartawan berdesakan untuk mendapatkan gambar tangisannya yang dramatis. Aku duduk diam, jantung berdebar kencang. Ini yang kuinginkan, bukan? Melihatnya menderita seperti dia membuatku menderita? Tapi kenapa rasanya hampa? Di luar gedung pengadilan, aku dihujani pertanyaan wartawan. Apa komentar Anda tentang penambahan hukuman? Apakah Anda akan mengasuh bayi Lisna seperti kabar yang beredar? Aku hanya menggeleng dan berjalan cepat ke mobil. Tapi sebelum sempat masuk, seorang perempuan tua menyentuh lenganku. Ibu Lisna yang selama ini menolak hadir di sidang. Risa, suaranya parau, matanya merah. Aku malu dengan apa yang dilakukan anakku. Aku mengangguk kaku, tidak tahu harus berkata apa tentang bayi itu. Dia melanjutkan, keluarga kami tidak sanggup mengasuhnya. Aku sudah tua dan suamiku sakit-sakitan. Air matanya jatuh. Kalau benar kamu bersedia, kami akan menandatangani surat pelepasan hak asuh. Dadaku sesak. Ibu yakin ini yang terbaik. Yang terbaik untuk bayi itu. Ya, jawabnya. Lisna, dia tidak akan pernah bisa menjadi ibu yang baik. Dia terlalu egois, seperti ayahnya dulu. Dalam perjalanan pulang, pikiranku berputar-putar. Bayi itu, bayi yang dikandung dalam kebencian, akan lahir dalam penyesalan. Apakah adil jika masa depannya ditentukan oleh dosa orang tuanya? Sesampainya di rumah, kubuka album foto lama. Ada gambar Lisna dan aku saat SMA, tersenyum bahagia dengan seragam putih abu-abu. Dia pernah menyelamatkanku dari perundungan, pernah menemani aku saat ayahku meninggal. Dan sekarang, teleponku berdering. Dokter Anggraeni mengabarkan hasil tes kehamilanku positif. Aku akan menjadi ibu. Di tengah semua kekacauan ini, ada dua kehidupan baru yang akan datang ke dunia. Satu hasil cinta, meski cintaku pada Miko sudah mati. Satu hasil kebencian. Dan mungkin, hanya mungkin, mereka berdua bisa saling menyembuhkan luka yang ditinggalkan orang tua mereka. Malam itu, sambil memandangi bintang-bintang dari balkon rumah, aku membuat keputusan. Aku akan mengasuh bayi Lisna. Bukan untuknya. Bukan untuk Miko. Tapi untuk bayi yang tidak pernah meminta dilahirkan dalam drama seperti ini. Dan untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa dari puing-puing kehancuran, masih bisa tumbuh cinta yang tulus. 2 tahun telah berlalu sejak badai dalam hidupku mereda. Pagi ini, aku duduk di teras belakang rumah baruku yang lebih kecil tapi penuh kehangatan. Menikmati sinar matahari pertama yang menembus dedaunan pohon mangga. Di depanku, 2 balita berlarian tertawa. Alika, putriku yang baru berusia 18 bulan dengan rambut ikal seperti ayahnya tapi mata coklat besar warisanku. Dan Bima, anak Lisna yang kini genap berusia 2 tahun. Dengan rambut lurus hitam legam dan senyum yang selalu bikin siapapun ikut tersenyum. Mamam. Alika meraih jemariku dengan tangan mungilnya yang lengket karena biskuit. Sementara Bima dengan serius menyusun balok kayu menjadi menara tinggi. Konsentrasinya yang luar biasa untuk anak seusianya selalu membuatku terkesima. Bagus sekali, Bim. Pujiku sambil mengelus rambutnya yang halus. Dia menoleh dan memberiku senyum lebar. Senyum yang entah bagaimana selalu berhasil mencairkan sisa-sisa kepahitan di hatiku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Siska yang sekarang bekerja di luar negeri. Besok aku pulang. Mau ketemu anak-anak. Bawa oleh-oleh spesial dari Paris. Diikuti foto sepasang sepatu kecil yang menggemaskan. Kubalas dengan foto Alika dan Bima sedang berebut mainan, lalu membuka aplikasi berita. Seperti yang kuduga, ada artikel terbaru tentang pembebasan bersyarat Lisna tahun depan karena kelakuan baik. Wajahnya di foto terlihat jauh lebih tua dari usianya. Mata yang dulu bersinar kini sayu. Aku tidak merasakan dendam lagi, hanya semacam belas kasihan yang samar. Untuk Miko,
Kabarnya dia menolak semua kunjungan keluarga dan menghabiskan waktunya di penjara dengan menulis puisi-puisi yang muram. Ibu Miko kadang mengirimiku fotonya. Pria yang dulu gagah kini seperti bayangan diri sendiri. "Ma. Bima naik," teriak Bima tiba-tiba, memanjat pangkuanku dengan mata berbinar. Alika langsung ikut-ikutan ingin naik, dan segera saja aku terjebak dalam tumpukan pelukan kecil yang hangat. Tiba-tiba Bima mencium pipiku. "Mama Risa sayang Bima?" tanyanya dengan suara polos yang membuat hatiku meleleh. Aku menariknya dalam pelukan erat. Mama sayang Bima dan Alika sama banyaknya. Dan itu benar. Entah bagaimana, melalui jalan berliku yang tidak pernah kubayangkan, keluarga kecil ini telah menjadi segalanya bagiku. Bima mungkin bukan darah dagingku, tapi cintaku padanya tidak kalah besar. Di meja kerjaku, ada undangan dari Yayasan Korban Kekerasan yang kubantu dirikan. Mereka ingin kunjungan pertamaku sebagai pembicara inspiratif. Akan kubawa Alika dan Bima bersamaku, karena merekalah bukti hidup bahwa setelah badai terhebat sekalipun, pelangi tetap mungkin muncul. Ketika sore tiba dan aku menidurkan kedua malaikat kecilku, aku berdiri di depan jendela kamar mereka, memandangi langit jingga yang perlahan berubah menjadi ungu. Wajahku di kaca jendela memperlihatkan bekas luka halus yang hampir tak terlihat, tanda fisik terakhir dari petualangan mengerikanku. Tapi lebih dari itu, yang kini terpantul di cermin adalah seorang perempuan tangguh. Seorang ibu. Seorang penyintas yang tidak hanya bertahan, tapi tumbuh berkembang. Dan besok, ketika matahari terbit lagi, akan ada lagi tawa anak-anak, lagi pelukan hangat, lagi hari-hari biasa yang luar biasa. Karena inilah akhir yang sesungguhnya. Bukan akhir dengan dendam terpuaskan, tapi awal dengan cinta yang bertambah.